Akan ada satu masa di mana orang-orang itu akan menemukan emas dan mereka untuk berebut, dan mereka tidak berebut untuk mengambil emas itu. Dan ternyata kejadian. Dikisahkan pada kita di zamannya Rasulullah itu ada seorang laki-laki yang dia beli tanah dari saudaranya. Jadi dia beli tanah dari saudaranya, lalu kemudian setelah dia beli tanah itu dia garap. Setelah dia garap tanah itu, ternyata apa yang dia dapatkan, dia ketemu bongkahan emas di dalam tanah itu. Nah, jadi coba bayangin ya, kita beli tanah, lalu kemudian pas kita gali dapat bongkahan emas. Kalau kita mikirnya apa? Wah, rezeki nomplok. Kita nggak sangka nih, beli tanah cuma misalnya 100 juta, dapat bongkahan emas nilainya misalnya 500 atau 20 miliar atau 2 miliar misalnya. Taruhlah pokoknya bongkahan emas. Hitung aja kalau 1 gram aja 1 gram aja 1 juta. Bagaimana kalau misalnya 1 kilo itu sudah 1000 gram? Itu sudah 1 miliar kalau 1 kilo. Belum lagi kalau 2 kilo, 3 kilo dan seterusnya. Pokoknya ditemukan di situ bongkahan emas. Maka yang tadi beli tanah itu ternyata dia tidak langsung ngambil emasnya, tapi dia segera menghubungi sahabatnya yang jual tanah itu. Dia bilang, kira-kira gini ya, kalau di Indonesia, "Mas, ini aku baru beli tanah kemarin kan?" "Iya." "Lalu aku dapat nih, ketika aku gali tanah ini untuk bertani, aku dapat bongkahan emas. Lah, ini emasnya ini harus aku kembalikan sama kamu." Yang jual tanah bilang, "Loh, kenapa dikembalikan?" Yang beli tanah bilang, "Lah iya, karena kan aku kan tidak beli emas. Yang aku beli itu tanah sama kamu. Akadnya itu beli tanah, bukan beli emas." Lalu kemudian yang jual bilang, "Iya, tapi akadku itu adalah ngasih kamu tanah yang sudah kamu beli. Berarti apapun yang ada di dalamnya itu milikmu, karena aku sudah jual." Lalu kemudian yang beli bilang, "Enggak, aku tidak merasa bahwa aku tuh beli emas. Kalau aku beli emas ada akadnya, tapi aku belinya tanah, bukan beli emas." Akhirnya mereka ribut. Mereka ribut untuk menolak emas yang mereka dapat di tanah itu, yang ada di tanah itu. Mereka ribut, satunya bilang, "Enggak, itu bukan punya saya." Satunya bilang juga, "Itu bukan punya saya." Akhirnya karena emas ini tetap harus ada pemiliknya, maka mereka lapor ke hakim. Hakimnya bingung juga, apa masalah kalian ini? Kalian ini nggak pengen damai ya? Problem terus hidup Anda kalian ini. "Iya, karena ini emas bukan punya saya, ini ada di tanahnya dia." Yang satu lagi bilang, "Tanahnya udah saya jual kok." Akhirnya ketika mereka ribut, maka hakim itu bertanya pada mereka, Bapak punya anak perempuan?" "Oh ya, saya punya." "Umurnya berapa?" "Wah, umurnya kebetulan segini." "Wah, sudah siap nikah ya?" "Iya." Tanya lagi sama bapak satunya, Bapak punya anak juga?" "Iya, punya anak laki-laki." "Punya." "Umurnya berapa?" "Wah, sama juga ini, sudah siap nikah." Akhirnya kata hakim, "Nikahkan anak kalian berdua, karena kalian tuh sama-sama orang soleh." Maka emasnya dikasih kepada pasangan baru itu. Nah, ini kan luar biasa ya teman-teman sekalian. Akhirnya kita bisa tahu bahwa di zaman Islam itu, orang ketika ketemu emas dia nggak mau langsung ambil. Kenapa? Karena dia di dalam dirinya terdapat iman, bahwasanya dia tahu bahwasanya Allah tuh melihat, Allah tuh mengetahui, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kalau andaikan ada harta kayak gini yang dia itu tidak bisa buktikan dari mana. Nanti Allah akan minta pertanyaan. Daripada nanti ditanya di akhirat, mendingan saya masalah di sini aja. Maka orang-orang nggak mau ngambil yang bukan haknya. Apa yang membuat mereka seperti itu? Yang membuat mereka seperti itu adalah akidah. Akidah akan membuat seseorang menjauhi perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, dan senantiasa punya efforts untuk mendekati perkara-perkara yang Allah suka. Maka mereka akan istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah mereka, menjalankan amal-amal soleh mereka, karena mereka punya iman. Saya mau melakukan ini karena saya perlu persiapan nanti di yaumil kiamat. Itu adalah kemudian pikiran mereka. Itu adalah akidah, itu adalah iman. Orang punya akidah, orang punya iman, itu akan lebih kuat daripada orang-orang yang gak punya iman. Iman tuh kalau begitu tentang apa sederhananya? Sederhananya iman itu cuma dua. Satu, keinginan Anda mendapatkan kebaikan. Dua, kekhawatiran Anda mendapatkan keburukan. Kalau bahasa Inggrisnya hope and fear. Itu kan ya, hope and fear. Bukannya kita juga begitu. Iman kita adalah mengharapkan keridhaan Allah, dan kita tidak mau untuk mendapatkan azabnya Allah. Maka ketika kita beriman kepada Allah, kita berusaha untuk melakukan amal-amal soleh, karena kita ingin mendapatkan kebaikan.